Gue punya penyesalan yang paling dalam. Because there's no closure for me. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng bersama dengan Mami Ipel. Halo Mami Ipel. Hai, Apa seneng loh kabarnya? aku didatengin loh. Wah, seneng nih ngeliat selalu kalau lihat Mami Ipel nih ceria, selalu happy, Amin. asik ya. Mami Ipel sekarang aktivitas lagi selama pandemi nih gimana nih lagi? Aktivitas selama pandemi gue di Polda. Waduh. Sekarang catching up aja, catching up with myself, dengan diri sendiri. Apa yang gue udah dapetin kemarin, itu pelajaran yang cukup berharga buat gue. Oke. Masalahnya gue ikhlasin, tapi the things yang waktu itu beratnya itu adalah jauh dari keluarga gue. Itu aja, karena gue belum pernah jauh dari keluarga gue. Berarti developmentnya sangat banyak terkait dengan apa yang dirasakan sama dipikirkan di sana ya. Iya, Jadi, betul. apa karena mungkin kayak banyak baca buku kah atau? Oh, banyak baca buku dalam artian di sini tentang ya mendekati pasti semua orang. Ini sesuatu yang kayaknya iya ya, kalau ada masalah pasti larinya ke Tuhan, pasti kan gitu. And itu memang benar. Ya. Dan larinya ke Tuhan dan dikasih jawaban. Bener sih. Gitu. Banyak kan dari kita memang sulit ya buat, apalagi kalau lagi dalam keadaan yang benar-benar kalau buat kita tuh berat banget gitu. Jadi doanya cenderung akan mengeluh terus ya. Pastinya. In the beginning mungkin seperti itu. Okay. Sakit hati ada, of course, gitu. Cuman I went through it. Terima kasih. Akhirnya sakit hati gue bikin terima kasih. You did me good. Ini pas banget sih Mam, jadi yang dari tadi di sharingin gitu ya. Memang kalau misalkan di OA itu sistemnya salah satu adalah memang accept embrace. Jadi kayak terima, ya ikhlaskan, lepaskan. Nah jadi kayak itu phase yang memang kita perlu lakukan buat sebenarnya emosi itu benar-benar keluar dari tubuh fisik. Kita mencari kayak titik permasalahan utamanya. Setelah itu kayak menggunakan nafas. Kalau misalkan kita pakai sistem yang lama, tahan nafas, tarik nafas, habis itu ngegas lagi. Oh iya itu benar. Tahan nafas sampai 10, 11, tiba. Ajar gitu ya. Ajar gitu. Jadi bagaimana tepatnya langkahnya sampai benar-benar emosi itu bisa keluar lepas dari tubuh fisik kita. Emosi kayak kesel, marah, udah jangan dipikirin. Selalu orang bilang begitu. Nah sebetulnya tubuh kita nyimpannya di tubuh fisik. Nah cuman tensionnya ini kan triggernya di emosi-emosi tertentu nih, di titik-titik tertentu. Jadi bukan cuma satu, ada beberapa. Nah itu ketika diberesin, pelan-pelan dilepaskan, dia intensitasnya akan turun sampai habis. Nah ketika habis itu dia kosong langsung, jadi kayak emosinya hilang gitu aja. Amit-amit terus Mam dipanggil lagi, terus dimasukin lagi di tempat yang sama, diposisikan di situ dan nggak bisa ketemu keluarga. Let's say mungkin beberapa tahun. Jangan gila dong lo. Rasanya apa yang muncul? Rasanya apa yang muncul, amit-amit yang baik, goes again. Waduh, gue gak tau, gue gak bisa kebayangin ya sebenarnya. Tapi I probably, mungkin gue udah jadi pakar penjahat kali ya. Mungkin gue jadi jahat beneran di situ. Lo kasih skenario yang lain deh. Jangan lo masuk penjara Rong. Justru itu skenario yang justru paling kita hindarin. Artinya intensitas emosinya justru di situ yang paling kuat. Oke, alright. So I don't know gimana caranya lo mau inin ke gue. Oke. Jadi aku akan bantu untuk tarik nafas saja. Nanti tinggal ngikutin tarik nafasnya sesuai dengan guidance-nya aja. Okay. Dan gak ada rules ketatnya kecuali satu, jangan tarik nafasnya kenceng-kenceng. Ya, biasanya tarik nafas kenceng-kenceng lo kayak gimana? Biasa kan ada kayak gitu. Nah itu biasa malah jadi tension sendiri. Oke. Alright. Ya justru kayak mild breathing aja, kayak nafas biasa, kayak misalkan kayak gitu biasa. Oke, kita coba nih. Ya jadi itu rasa yang muncul apa sih? Misalkan ada kesel, marah, atau sebel, atau nggak mau. Gue selalu bikin diri gue nyaman di tempat yang tidak nyaman. Itu gue. Dari kecil gue dididik seperti itu sama orang tua gue. Bersediakah untuk dilepaskan? Kenapa mesti begitu, kan gue harus bisa nyaman di mana aja. Bagaimana kalau nyaman di mana aja, justru bukan di tempat yang lagi nggak bukan. Maksud gue ya karena jadi ibaratnya gini, gue gampang mengadaptasi diri gue kemana aja. Jadi kalau lo mau bawa gue susah, I will manage. Karena ini jadi kayak prinsip kehidupanku, aku bisa nyaman di mana saja, dan kadang-kadang di kondisi susah pun aku akan tetap nyaman. I have to. I have to. And then itu secara nggak sadar kita kayak nginvite. Ya jangan lah coy, gila lo. Gue gak invite. Gue tuh selalu di-invite di semua kelompok-kelompok ini karena mereka merasa nyaman dengan gue, merasa seru dan segala macam. Jadi tapi I have to be like them. Paham? Bukan berarti itu karakter gue sama sekali. Tapi hari ini gue ke kelompok
orang-orang yang baca buku. Gue sosok baca buku aja di situ. Oke. Just supaya bisa di mana aja. Bisa di mana aja. Kayak bunglon kali ya sebenarnya. Di karakter Fluid gue. Ya, jadi bisa jadi apa aja. Yes, gue kayak air. Gue kayak air. Gitu, tapi bukan berarti I don't have my personality. My personality is I take the best of people. Gitu. Okay. I don't want to think negative of people. Walaupun gue punya insting ini orang nggak benar. Tapi gue selalu ngasih kesempatan itu orang untuk berubah juga, gitu. Ya soal dia nggak mau ngasih kesempatan buat gue itu, it's their problem. Gue juga human, I'm like you. Jadi kalau if I can go through it, I'm very sure that you guys can go through it. I think I'm pretty okay lah kalau surviving. I can survive. Nah, ini sebenarnya jadi tema besar memang. Karena kalau kita survival itu jadi satu tema besar yang aku nih. Ya emang gue gini, gue akan survive, gue akan ini. Ini kayak intense energinya, sehingga sering membuat kita terkadang ketemu hal-hal di mana kita harus survive. Nah kalau ini ketika dilepas, banyak yang kayak teman-teman yang ikut kelas gitu ya, mereka lepaskan survival mode-nya mereka. Mereka jadi tenang. Ketika tenang, yang datang adalah happiness, kayak ya, bahagia, tenang, damai gitu. Terus ya kayak jalannya tuh yang fun-fun. Dia good. Okay, let's go, let's do that. Jadi nggak intens di survival terus, karena kalau misalkan survivalnya jadi esensi utama. Udah jadi kebiasaan rootnya kita tanpa kita sadarin ketemunya survival dulu aku maksudnya. Kapan seneng ya, kayaknya gue harus maksain diri terus ya. Gitu. Nah itu kayak kemarin pas podcast sama Roy Kiyoshi juga, gue bisa lewatin ini semua loh, gue gini-gini. Gue keren nih. Wah, definisi kerennya adalah survival. Nah, tanpa disadarin inviting hal-hal yang harus survival terus gitu. Iya, nggak kepengen lagi sih kayak gitu. Jadi juga, ketika dilepaskan, jadi kayak keluar dari tubuh fisik kita, survival suddenly jadi it's our thing dulu. Dan itu masih part of me. Kalau misalkan aku perlu, aku bisa lakukan. Cuman bukan berarti jadi tema besar yang aku selalu gaungkan dalam hidupku. Kalau nggak nanti terus-terusan. Ya jangan sampai ya, Nek. Jangan sampai. Sama ibu gue tuh keras banget. She's strong. I don't know. Ya ini dia kembali. Definisi strong and surviving. Semix gitu ya. Ya ada bagusnya, ada juga tidaknya. Kadang-kadang apalagi buat perempuan atau ibu rumah tangga. Itu yang kadang kita juga ngeliat laki juga kan gitu ya yang you know, paham kan gitu yang siapa lu gitu kan yang I don't need you gitu, that kind of thing. Kalau nyokapku tuh selalu bilang waktu kecil, lu harus bisa hidup sama laki, ada nggak ada laki lu hidup. So we have that character dari kecil. Jadi kalau lo mau bilang sombong, I'm sorry ya, bukan sombong tapi kita punya kelas kayaknya gitu. Seakan-akan seperti itu yang ada lo terima kasih, nggak ada lo gue tetap jalan. I will not, gue gak akan back ke belakang. Nah itu is that bad? Ketika dia kekunci di situ, jadi tanpa disadari ketika kita punya laki akan cenderung nanti jadi kayak ke arah harus sendiri. Karena di bawah sadarnya begitu. Iya. Jadi kayak ya ditempatkan di harus akhirnya jadi sendiri lagi gitu. Jadi kayak jangan lah cuy. Nah, itu yang kita perlu lepaskan gitu. Jadi kayak supaya nggak ngunci gitu. I mean I thought was yang nyokap gue ajarin itu yang sesuatu yang strong, bagus gitu. Selama kita proses waktu kecil itu kan jadi bagus. Menurut aku it was really good. Cuman come to think of it now ya juga ya. Kalau lo selalu begitu terus ya, of course you don't need anybody at the end. Yes. You merasa you don't need anybody. Betul. And then kalau anybody pun, it's like you still di bawah gue, bukan gue, kan gitu. Gitu. So I agree. Karena intensitasnya tinggi di situ. Amat sangat sayang, amat sangat itu. Oke. Berarti tadi kalau yang kalimat tepatnya yang Mama sampaikan, kamu jadi perempuan harus titik. Iya. Jadi you need to survive, you have to be strong. Ya basically kalau soal laki, mungkin karena nyokap gue punya keluarga waktu itu, ya bapaknya mungkin dilihat yang ada selir kali, ada ini, ada segala macam. And then dia juga anak perempuan pertama. Jadi yang she take care of her brothers and sisters. Jadi yang mungkin kemarahan kali ya sebenarnya ya. Mungkin kemarahan ibu gue melihat laki-laki kok kayak begini. Gitu. Jadi so she give out. Kan kita anak mama tuh perempuan semua. Jadi yang dia nggak mau kita seperti itu. Jangan lo sakit, jangan sampai lo sakit hati. Before that, pagerin. Protect dulu. Ya memang kita nggak pernah sakit hati juga sama laki akhirnya. Gitu. Bukan nggak pernah sakit hati sama laki yang sebelum gue disakitin gue nyakitin. Kayak gitu loh. Iya, kadang-kadang bisa itu atau takut mencintai gitu. I think that was it. I think it, oh shit, that's a lot.
Aduh, ternyata ya bukan Iya. soal yang lain, tapi ternyata soal percintaan. Betul. Karena kalau Yes. itu nyangkut jadi fondasi dasar kita, ya kita jadi no wonder larinya ke situ terus Iya. gitu. Jadi tema besarnya. Oh banget. Nah, jadi setiap orang memang punya tema besar kehidupan, apalagi kalau didikan dari orang tua kita gitu kan. Bukan karena mereka jahat enggak, tapi kadang mereka juga bawa lukanya sendiri. Betul. Terus itu yang mereka tahu karena itu yang melindungi mereka. Ya, Iya. dan itu kayak udah sejarah aja terus kan terus menurun. Iya, Dan betul. kalau kita simpan itu terus juga bisa jadi malah jadi membelenggu kebahagiaan kita kan. Nah itu yang Iya, I wasn't thinking about that, ya betul. Nggak Iya. pernah mikir ke situ tuh. Iya. So, coba dirasain dalam diri. Kapanpun survival menjadi tema hidupmu. Oke. Nah, Kayak kosong ya kepala gue ya. ya soalnya kadang tense-nya itu kita simpen dari, apalagi kalau diajarkan sama orang tua kan paling penting banget biasanya. Iya, that's very, betul. Iya. Betul ya, kita kan ya, dari kecil lah gimana ya, umur gue Betul. dari 51, jadi yang udah duduk itu udah kayak susah untuk keluarin itu. Benar. Dan apalagi memang kita kita dari kecil pun aku dan adik-adik aku, umur aku adik aku 8, aku 10 tahun, kita udah di luar negeri gitu. So nggak pakai orang tua gitu. Jadi yang kita we survive, we are strong women. Jadi kita bilang itu kita Charlie Angels gitu. We are Charlie Angels and we know how to do this. We are strong gitu. Oke. Tapi ya begitu, strongnya itu ya kita bertiga ini nggak bisa pisah. Makanya gue bilang I have a very very hard time with my family itu nomor satu buat gue. Okay. Nomor satu. Tidak ada hari gue tidak berbicara sama mereka. Dan kalau udah 2-3 hari tuh kita, lo mati lo kenapa gak ada suara lo? Gitu kan, kayak yang hal seperti itu. Because tiga karakter gini kayak Powerpuff Girl, tau kan ya? Kayak gitu. Kalau udah 3, wah itu we can destroy this world. Gitu kan? Either we destroy or we make beautiful thing. Better. Tapi kalau sendiri-sendiri, ya ada kelemahan dan kekurangan masing-masing. Jalan bertiga itu semuanya pasti nunduk sama kita. We have this, I don't know, mau lo bilang karisma, mau lo bilang whatever it is, that vibration to everybody itu yang minggir. Ini perempuan sarap, ini perempuan sarap. That we know that, dan we proud of that. Salah gak sih itu kayak gitu? Ya oke aja ya kalau misalkan emang kita senang gitu ya, happy. Misalkan posisiin kayak tadi, family comes first semuanya. Nah di saat kayak lagi nggak bisa ketemu, itu yang akan sangat menyiksa. Iya, nah, betul. jadi energetically kalau kita kayak punya intensitas kayak satu disiplin yang misalkan, oke, ini harus come first. And then kalau sampai kayak harus, misalkan dia nggak bisa kontak kita, atau kita lagi ngapain gitu. Nah itu akan menimbulkan rasa yang kayak nggak nyamannya itu luar biasa. Yeah, that's very true. Nah kalau ini dilepaskan, dia akan lebih ringan. Bukan berarti family abis itu kita nggak peduli. Tapi ketika dilepaskan kita jadi kayak misalkan, oh dia lagi nggak bisa ketemu, dia lagi nggak ini, oh ya nggak apa-apa, aku tetap bisa santai dulu gitu. Nanti akhirnya juga akan ketemu lagi. Cuma kadang kita begitunya ini sangat tinggi sekali, kita kan uring-uringan nih. Gitu. Kalau misalkan, I went through that. aduh lagi nggak bisa nih sama ini lagi, gitu. Jadi kayak uring-uringannya luar biasa. Nah itu karena kita tempatkan jadi value tertingginya, family always comes first, ya. Jadi di situ. Nah cuman biasa kadang kalau orang dilepaskan, kenapa aku harus lepaskan? Kalau gue sih ngertiin, I understand ya. Gue gak setambeng gitu. Cuman gue paham ya, betul. Berarti how to go through life, kalau gue lihat dari ini ya, you don't take too high expectation kali ya. Mungkin jadi jangan rata kanan sampai jebret gitu. Iya. Nah, banyak orang kan seperti itu. Justru ekspektasi mereka tuh luar biasa besar. Akhirnya menimbulkan kekecewaan besar. Iya, that's very true. Misal contoh kayak aku banyak handle orang yang kayak misalnya rumah tangga suami istri. Ekspektasi kepada pasangannya berubah itu luar biasa besar sekali. Begitu nggak sesuai ekspektasi, kekecewaan besar yang muncul. Okay, how to handle this? Because I think I'm in this problem. I am in this problem. Simpelnya ya, gimana kalau seumur hidup mereka tidak akan berubah? Dang, langsung worst case scenario nih. Bye. That's my. I mean, I kembali lagi. I don't like things yang kalau gue nggak nyaman ya gue cabut. That's me. Mungkin aku boleh cerita pengalamanku sedikit ya. Kayak dulu tuh aku selalu pengen banget jadi
suami yang dihormati sama istriku. Basis dari fondasi agama misalnya, istri kan harus menghormati suami. Aku bilang selalu ngomong semuanya kayaknya everybody ya. Aku selalu larinya begitu gitu. Nah, semakin aku pengen dihormatin, aku gampang banget ke trigger sama dia gitu. Kalau dia salah ngomong dikit, aku langsung kayak, lu nggak menghormati gue. Nah, jadi akhirnya tanda kutip kayak gila hormat gitu. Ekspektasiku tinggi, mau dihormati. Ketika dia nggak hormatin sedikit aja, itu rasanya langsung luar biasa. Nah, ini yang akhirnya aku adjust di sini. Aku lepaskan semua ekspektasinya. Aku tidak ingin dihormati. Aku hanya fokus satu. Gimana aku melayani dia sebaik-baiknya. Ketika melayani terus, lama-lama, dia mulai berubah loh. Ternyata pas aku ngerubah gitu, dia ngerasa dicintai. Kalau dulu kan kita taunya kita harus ganti pemikiran kita, switch. Ya, itu yang kita paling tahu. Jadi kayak kalau sampah, kita switch jadi wangi. Nah, tapi sebenarnya kalau sampah tetap sampah. Kita harus buang sampahnya dulu. Nah, ketika udah sampahnya dibuang, kita nggak perlu kasih pewangi pun nggak ada baunya lagi. Ya, gimana caranya lo mau buang tuh sampah? Nah, itu yang pakai tadi, tarik nafas, tahan, lepaskan. Sumpah lo cuma tarik nafas, gue bisa dibuang sampah. Gitu. Nah, tapi itu langkah melepaskannya. Cuma kita harus cari tahu kenapa penting untuk dihormati tadi. Nah, jadi semua ekspektasiku untuk dihormati, kebutuhan itu yang aku lepaskan. Emang lepasinnya cuma tarik nafas, tapi kita harus gali dulu ke sana. Apa yang penting, kenapa ini terjadi, gitu ya. Akhirnya begitu dilepaskan, baru kayak ringan kosong. Ringan kosong, pemaknaan kita berubah sendiri. Kalau misalkan kita nggak ada ekspektasi besar, mungkin kita akan mikirin solusi yang lain. Tapi karena gue maunya dia harus berubah, harus ngikutin gue, harus begini, harus begini, harus begini. Nah, semua keharusan ini yang bikin jadi kayak dia tuh jadi jelek gitu. Aku pokoknya gimana pun juga aku pengen kabur gitu. Karena ya kita udah bias banget sama emosinya. Nah, so this is all about emotional to handle your emotional. Don't handle your emotion. Don't? Yeah. Don't handle. Don't. Oh, don't handle. Ya, lepaskan. Shit, that okay. Tunggu. Don't handle your emotion, lepasin, and then ketika dilepaskan kosong. Ya jadi, kalau kosong kok gak ada rasa dong. Bukan gak ada rasa, maksudnya jadi gak ada bebannya. Misalnya contoh ya, kayak kalau tadi sampah banyak, sampahnya dibuang, jangan dihandle. Oke. Karena itu kan sampah emosi kita. Aduh, manusia ini ribet ya ternyata ya. Oke. Organ manusia ini ribet loh ternyata ya. Emosi itu amat sangat ego tuh tinggi ya. Yes, Mam. Kalau itu kan? Beban emosinya kita simpen, kita kendalikan, itu yang susah. Karena ngendaliin emosi itu gak gampang. Tapi kalau kita lepaskan kayak kosong, jadi kayak aku nggak ngendalin lagi emosiku. Begitu ketemu istriku ya udah aku happy sama dia gitu loh. Karena aku nggak kendalikan lagi. Kalau dulu aku kayak gue kesel nih dia bangun siang, tapi ya udahlah, ini memang udah Tuhan takdirkan begini gitu ya. Nah itu kata-kata paling gue benci. Ya jadi kayak harus menerima, accept gitu sama keadaan. Aduh ini begini. Ya tapi kan orang bilang harus accept, ya menerima kekurangannya pasangan kita. Gimana caranya? Gitu kan. Itu benar. Tapi begitu dilepaskan semua keluar dari tubuhku gitu. Jadi bukan temanya lagi. Nah ini kan perlu waktu. Ada yang cepat kliknya, ada yang lama. Gue pernah ngalamin ini semua sebabnya. Gue pernah ngalamin yang lama banget. Ternyata gue tuh orangnya tuh yang gue punya kayak pendendam. See, that's another problem. Yang dendaman yang sumpah lo ntar, wow ini ada. Apa kamu Skenario banyak. Ketemu gue bisa senyum, tapi dalam gue dendam. So that's another character. That was when I was young. Gitu yang, wah lo lihat ya, gue bales. Kapan pertama kali ini dialamin? Oh, since I was kids lah. Kids tepatnya gitu. Kapan? Umur berapa? Gue udah kira-kira aja. Biasa diri kita masih tahun, saya teenager like 16, 15 gitu ya, 15 and 16 gitu. Ketika ingat itu masih ada rasanya gak? Sekarang bukan I can handle it. Mungkin gue udah gak seperti itu. Ya masih ada, cuman udah gak sedalam itu gue rasa. Kalau masih ada, mungkin. Coba dicek di sana yang sama orang itu. Ngebayangin lagi misalnya. Banyak saya orangnya. Banyak yang gue dendam. Wow, ditampung semua saudara-saudara. Akhirnya terungkap juga. Maksudnya kalau ngomong dendam at that point, of course lah. Gitu coba dirasain ketika dendam at that point ketemu sama orang itu, mereka lah ya. Rasain semua, capture di dalam diri ada rasa intensitasnya nggak? Atau udah kosong? I don't know, it's a mixed feeling aja. It's a mixed feeling yang mungkin yang gue rasain penyesalan. Aduh, I shouldn't do that. Gitu. Kita coba proses yuk. Oke.
Nah, coba diperiksa. Ketika ingat lagi, ada intensitas emosinya nggak? Tetap gue udah gak marah, tapi it's just like nyesel. Gue goes back to penyesalan. Penyesalan dalam arti ini, penyesalan buat diri gue dan penyesalan kenapa sih lo gak dengerin gue? Oke. Lebih ke arah yang mana? Penyesalan yang kenapa gak dengerin atau penyesalan buat diri sendiri? I think balance. Itu 50-50. Susah memang. Kalau kita proses yang mana dulu? Oh shit, I don't know. Yang ke orang lain nggak, yang diri sendiri dulu. Penyesalan diri sendiri mungkin maybe myself, like why, kenapa aku menyesal, kenapa gue menyesal. You're gonna make me wewek, awas ya. No, this is bad gitu. 3 podcast sekaligus gue mewek sih. Gitu. Okay. Why do I kenapa menyesal? Because there's love and hate relationship. Love and hate relationship. Iya, tapi kenapa harus menyesal kalau memang itu love and hate relationship? Karena gue punya karakter yang selalu if I don't like something, I speak. Gitu. Dan ini I did not speak. Menyesal karena tidak speak. Iya. Jadi gue diemin. Oke. Menjadi kayak di darah daging gue aja. Ada pembelajarannya, sudah ngerti, paham? I understood, ya. Oke. So, coba dicek lagi, Mam. Oke. Ya mungkin ya ini dia. Jadi pelajaran itu banyak buat gue. Kembali lagi. Okay. So this whole thing yang kayak gini-gini, I become a new person. Memang harus dikeluarin semuanya, itu kan benahin dulu diri lo sebelum ini semua keluar. Ya, salah satunya mungkin ini yang harus gue benahin. Okay. Gue udah gak ada sedendam dan segala macam. Ya orang udah meninggal semua kok kan gitu kan ya. Okay. Tapi ibaratnya now I try untuk speak up. Semuanya orang-orang ini meninggal nih, dan gue punya penyesalan yang paling dalam because there's no closure for me. Okay. Walaupun ada closure-nya, tapi I didn't want to. Okay. Ya, gue mungkin jadi karakter yang seperti ini because of that. Dan menurut gue itu bagus, ternyata tidak. Yeah, jadi betul. Memang gue perlu diparut satu-satu pelan-pelan. Gitu. Yeah. Thank you. Untuk makeup gue nggak hancur ya. Tapi ketika ingat lagi revisit, Mam, sekarang gimana? Tadi kan ada penyesalan segala macam. Kalau nginget lagi ke hal itu gitu, sekarang gimana rasanya? Ya ini dia, masih belum bisa gue adjust sama diri gue. Okay. Gue coba untuk tidak mau ingat malah. Jadi kan dia intensitasnya turun nih. Kalau misalkan nggak mau ingat, apa yang bikin nggak mau ingat? I try to put the happy memories. Oke. Okay. So kalau ada sampah, aku nggak mau lihat sampahnya. Iya, that's not good. I know. Berat. Dan semua yang bikin berat dilepaskan. Ya itu kan itu dia. Kita nih nggak tahu yang. Tapi berat gue tuh memang ini yang bikin gue strong. Tadi yang lo bilang gitu. Okay. Nah that's a release. Jadi ada yang cetak, ada yang dalam. Ada yang cetak, ada yang dalam. Iya. Karena kalau dalam biasa kita perlu cek dulu apa yang jadi drivernya. Iya. Kalau tadi yang dari permukaan, ya udah permukaan dulu. I understood. Okay, that's good. Bagus. So how do you feel, Mom? Ya, lapisan-lapisan yang ini kerak-keraknya kayaknya udah tipisin ya. Udah tipis, udah hilang, ada yang tipis dalam artian yang I have to switch my mind. Okay. I think I have to switch my mind karena ini semua kan dari otak ya. Yeah. It's a mind game gitu. Dimana I have to put sekarang yang ini harus lebih just relax dan full of love, full of enjoyment yang kalau memang it doesn't involve you, tidak ada urusannya sama lo ya, lo nggak usah urusin. Okay. Kalau emang lo tidak di-invite, tidak diundang ya lo jangan datang kan gitu. Hal seperti itu yang just you. Kalau kemarin kan mungkin semuanya kali ya. Gitu. Semuanya kayaknya it's just I have to take care gitu. Okay. Yeah, it's good. It is good. Yeah. Thank you. Ya, sama-sama. Jadi it's an enlightenment. Tensionnya memang ketika dilepaskan, suddenly kita kayak
dapat kesadaran sendiri, Iya. yang tadinya mungkin nggak kepikiran ke sana, Betul. ya suddenly terbuka. Sebelum lo mempelajari yang lain, pelajari diri lo sendiri lah ya. Exactly. Very true. Jadi kalian semua juga harus coba. Simple semuanya, itu simple, gitu kan? Oke. Just switching game semuanya nih. Sekarang I feel relief, lebih enak. Gue nikmatin rasa yang, oh this is nice, yang ringan, jauh lebih ringan. Yang saya itu bukan urusan gue, saya. Iya kan? Kalau sekarang gue berani ngomong. Kalau kemarin kan yang, oke kan nanti gue coba cari ya. Yang semua mau gue bantu. So yang penting satu hal, Mam, ketika ngambil bukan berarti jadi kayak oke, semuanya aku nggak mau ini lagi. Ya enggak, of course. Tapi gue lebih bisa memilah. Gue lebih bisa memilah. Kalau kemarin kan yang semua. Semua, udah kayak makanya gue dipanggil mami, banyak anak-anak semua gue. Waduh, nanti tolong jangan dicariin saya ya. Ntar kalau ada yang punya kepentingan, ini biasa aku bisa dapat kepentingan dari mami. Sekarang udah nggak bisa. I thank you. Semoga ini yang gue lebih bisa memaknai kan, yang menghargai diri sendiri sebelum gue menghargai orang lain. Mungkin orang ngeliatnya egois, tapi bukan egois buat aku. I think I need this. Gue perlu ini kok. Ya, thank you. Ya sorry aja kalau mereka merasa gimana. Ini kita kalau mau ketemu lo kan nggak mungkin siapa orang lo mau ladenin kan. So with all these other people, okay. Can they do this? Bisa dong mereka di luar? Ambil di rumah? Aku biasa lakukan sendiri sih di rumah. Iya kan? Jadi ya orang-orang juga ya semuanya juga bisa buat itu. Ya at least mungkin problemnya gimana tidak hilang, tapi paling tidak you're tense ya. Kita nggak stres, kita nggak terlalu membebani diri kali ya. Benar. Masalahnya mungkin ada, tapi kitanya jadi kayak ringan aja, nggak terbebani. Ya jadi jangan pikir lo utang, lo habis itu hilang utang, lo nggak ada, tetap ada utang. Kalau itu semuanya jadi mau ya. Jadi jangan salah teknik ya. Iya. Gitu. Oke, so ini bisa berapa kali lo? As much as you need? Ya, bebas, Mam, kan itu emang bisa dilakukan sesering mungkin gitu ya. Tapi kalau misalkan kita melepaskan di titik yang sama terus-menerus muncul lagi, berarti kita perlu nanyain yang tadi, kenapa saya ngerasakan ini? Kalau konsepnya sungai itu kita dari hulu dulu baru ke hilir. Ya, kadang kita suka sibuknya di hilirnya. Iya, padahal di sini yang justru jadi penyebabnya itu yang kita perlu beresin. Karena kalau ini diberesin dia ngalir lagi dari atas. Betul. Jadi selalu cari yang apa yang menyebabkan aku ini. Oke, gini. So get deep into the problems. Okay, I understand. Dan dikalibrasi ketika udah selesai dia kosong. Jadi kayak ingat lagi pun kejadiannya, maknanya tuh udah berbeda biasanya. Jadi kayak udah nggak ada, udah yang benci mungkin udah. Oh ya, gue bisa nikmat saying hi to everybody gitu kali ya. Yes, kayak tadi misalnya penyesalan. Apakah masih ada penyesalan ketika ingat itu? Oke, yes, I understand that. Kalau ngomong penyesalan udah nggak ada, it's done. Ya gitu. Itu kosongnya di situ. It's done. Gitu. Oke, thank you very much. I like that. Sama-sama. Thank you very much. Oke, jadi kamu buat yang lain juga bisa ke lo dong ya. Pasti banyak nih yang urusan sama gue ntar. Waduh, gawat. Yang punya kepentingan nyari ini. Lo apain sih mami gitu? Kenapa mami jadi kayak gini gitu? Waduh, nah, tapi ini bagus kok. Ini bagus. Emang kita perlu. Kita kalau bukan masalah kita ya kadang-kadang kita nggak usah masuk di porsinya, ya kan? Ya ada yang bisa kita bantu, belum tidak semua kita bisa bantu. Betul. Ya kan? So kita harus tahu diri juga, kapasitas kita. I learn a lot tentang diri, tentang apa lo bilang anatomi badan ya. Sebenarnya yang gue pikir ya badan is badan, tapi ternyata dari emosi dan breathing itu means a lot. Apa bisa fungsinya tuh kemana-mana. Ya seperti yang oksigen ke otak, ya kan? Dan releasing, ya itu benar yang kita nggak sadar sama ini, yang kita pikir yang it's just the physic itself, tapi dalamnya organ jeroannya ini tuh ternyata fungsional tuh benar-benar bagus ya. Memang jauh lebih ringan. Nah, cara pandang gue dengan ya problem ya, atau ibaratnya ini yang self expectation ini udah terlalu tidak. Oh iya gitu, yang tahu diri kali ya. Tahu diri. Oke. Ya, jadi kita akan ketemu lagi. Mantap. Gitu. Jadi sudah memaafkan belum, Mam? Oh udah, kalau maafkan sudah. Okay. Sudah. Mesti di make sure ya. Oh, sudah. Sekarang jangan sampai kesalahan itu kembali, gitu kan? Ya speak up, gitu pokoknya. Oke. Ini pengalaman yang luar biasa, Pak. Kan sesuatu yang juga dihadapi sehari-hari. Benar-benar yang biasanya orang kan banyak kan ditutup gitu ya. Tapi Mami Pel bisa share pengalamannya. Iya. Ya itu sesuatu yang berharga buat kita juga. Terutama kan kalau punya persoalan yang juga challenge yang sama gitu. Jadi bisa belajar dari sini.
terima kasih Mami Pel. Terima Sehat kasih selalu. sayangku, terima kasih Makin semuanya udah banyak rezeki. datang. Ya. Amin. Makin happy pokoknya. Ya. Oke, so teman-teman semua, sahabat UAE, terima kasih udah ikutin podcast hari ini. Ya, pastikan untuk terus like, subscribe, dan juga sampai ketemu lagi di podcast UAE yang berikutnya. See you Thank again. you. Dadah. Apa hal tepatnya yang membuatmu tersakiti hatinya? I think it's Apa yang dominan yang membuat yang paling dominan mungkin, shit man, sekarang udah gak ada artinya kali ya. No, sekarang udah gak ada artinya. Come to think of it, no. Iya ya, nggak ada ya. Iya. Kayak kosong. Iya. Gue pikir banyak loh. Kamu pesawat gue banyak. Jadi kayak gak penting lagi. Exactly ya, maksudnya kan bisa gitu ya. Iya. Karena kan emosi itu saling ikat. Jadi kayak dia self organizing. Begitu kayak Tetris, kalau bawahnya dirontokin ikutan roboh gitu towernya. Iya ya. Iya. Kok jadi blank ya gue? Kok jadi blank bego ya? Iya loh. Oh, kok bisa gitu ya? Iya. Kan udah dikeluarin dari tubuh fisik, udah gak penting lagi buat kita. Is that stays forever or apa gimana tuh? Iya, kalau yang dibuang dia ya gitu aja, nggak balik lagi. Serius? Iya. Karena kan emang bukan temanya kita lagi. Kita inget pun, kita gambarin lagi kejadian kayak gitu pun, kita biasa Okay, go aja. for that. Iya ya? Iya. Wow. Ih, gue gak bisa jawab loh. Gak bisa jawab loh gue. Gue kayak orang bego ya. Gue panik. Wow. Iya. Bisa gitu ya? Jadi nggak penting lagi ya, kita jadi bisa kayak true to ourselves, sama kita bisa mikirin alternatif yang lain gitu loh. Pemikiran kita kayak ya terbuka aja gitu. Iya, makanya ini gue rasanya gue kayak lapangan kosong aja gitu. Baru sini rasanya. This is a new feeling buat gue.